Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya, khususnya warga Padukuhan Semampir. Perkenalkan, namaku Raihan Amar, mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Angkatan 2021, dan berkesempatan melakukan kuliah kerja nyata di Padukuhan Semampir, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, DIY. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait energi listrik dan apa saja hal yang akan kita pelajari. Yang pertama kita akan mengulik bagaimana listrik itu bisa menjadi teman dan listrik itu bisa menjadi lawan. Yang kedua, kita akan membahas terkait bahaya kelistrikan. Yang ketiga, kita akan melihat bagaimana sih caranya pencegahan resiko kelistrikan. Baik, lanjut saja ke kapan sih listrik jadi teman? Listrik jadi teman ketika kita menggunakannya dengan aman dan bijak sesuai dengan kebutuhan oleh warga di Padukuhan Semampir. Kemudian yang kedua, instalasi kabel dan peralatan listrik terpasang dengan benar. Kemudian MCB, stop kontak, perangkat listrik yang lain, dan apapun itu yang meliputi perangkat listrik dilindungi dan dirawat secara rutin. Yang selanjutnya adalah kabel sambungan terisolasi dengan baik. Kemudian yang terakhir, kapan sih listrik jadi teman adalah ketika mengikuti standar keselamatan dan aturan penggunaan listrik. Di Indonesia sendiri, standar penggunaan dan instalasi listrik diatur oleh Pedoman Umum Instalasi Listrik atau bisa disebut dengan PUIL. Kemudian selanjutnya kita akan membahas kapan sih listrik jadi lawan. Listrik menjadi lawan ketika yang pertama, perangkat listrik digunakan secara sembarangan atau berlebihan. Hal ini bisa mungkin Bapak atau Ibu atau teman-teman sekalian bisa melihatnya di sekelilingnya gitu. Apakah stop kontaknya digunakan secara berlebihan atau tidak. Kemudian yang selanjutnya, ini yang sangat sering terjadi, yaitu kabel atau sambungan listrik dibiarkan rusak dan tidak diperbaiki. Hal ini sangat rawan sekali dan ini bisa membuat listrik menjadi sebuah lawan karena banyak sekali resiko yang akan didapatkan. Kemudian yang ketiga, listrik terkena air atau dipasang di area yang lembab tanpa perlindungan. Hal ini bisa menjadi lawan listrik. Kenapa? Karena manusia atau pengguna atau user bisa terkena sengatan listrik. Kemudian yang keempat, listrik jadi lawan ketika penggunanya tidak berhati-hati, seperti menyentuh kabel, menyentuh stop kontak yang terbuka, atau ada arus listrik yang terbuka, sehingga dipegang sehingga bisa terjadi tersetrum. Kemudian yang terakhir, listrik bisa menjadi lawan ketika tidak melakukan pemeliharaan rutin terhadap instalasi listriknya. Jadi perlu kita sadari bersama, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian di Padukuhan Semampir, bahwasannya pemeliharaan rutin untuk perangkat-perangkat listrik sangat diperlukan. Kemudian selanjutnya saya akan memberikan contoh karena saya di sini sudah mengobservasi, sudah mensurvei beberapa instalasi listrik yang ada di Padukuhan Semampir. Hal ini saya temukan beberapa seperti MCB dan kotak kontak yang terlihat terbuka tanpa perlindungan gitu. Kenapa? Karena ini bisa membuat bahaya kelistrikan, contohnya kesetrum atau mungkin kebakaran atau korsleting. Dan di samping kiri saya di sini ada sambungan kabel yang tak terisolasi dengan baik gitu. Hal ini sangat mudah terjadi korsleting listrik. Nah, hal ini bisa menjadi sebuah contoh untuk Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian di Padukuhan Semampir untuk melihat dan bisa memperbaiki ke depannya. Yang selanjutnya, apa saja sih bahaya kelistrikan? Yang pertama yang telah saya jelaskan seperti tadi, yaitu sengatan listrik atau bahasa sederhananya adalah kesetrum gitu. Hal ini sangat berbahaya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Kenapa? Karena sengatan listrik ini bisa menyebabkan resiko yang paling tinggi, yaitu kematian gitu. Kemudian yang selanjutnya, yang sering terjadi di perumahan atau di rumah tangga, yaitu korsleting, hubungan arus pendek, yang mana hal ini bisa disebabkan dengan tidak baiknya isolasi, kemudian adanya keterbukaan dalam uh, instalasi, dan lain sebagainya. Bahkan bisa disebabkan oleh hal-hal sederhana seperti terkena air atau apapun itu. Dan ini sangat bahaya sekali dalam kelistrikan. Yang ketiga, yang mungkin Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian bisa lihat di portal berita ataupun mungkin pernah kejadian.
yaitu tentang kebakaran listrik dan ledakan listrik. Hal ini bisa terjadi ketika arus listrik itu tidak perangkat listrik itu tidak di, difasilitasi oleh pemeliharaan secara rutin gitu. Hal ini bisa terjadi kebakaran atau ledakan karena setiap komponen listrik itu memiliki jangkauan atau masa 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 amannya gitu. Sehingga ketika sudah berapa tahun ataupun mungkin sudah lebih dari bertahun-tahun, maka perlu diperbaiki dan perlu diperbaiki atau diganti gitu. Kemudian bahaya kelistrikan yang selanjutnya adalah perangkat listriknya bisa rusak. Mungkin Bapak Ibu dan teman-teman dan rekan-rekan sekalian bisa melihat perangkat-perangkatnya gitu. Perangkat listrik pada zaman sekarang sudah lumayan mahal gitu. Seperti smartphone, laptop, TV, kulkas dan lain sebagainya yang semuanya menggunakan listrik. Dan hal ini sangat mudah rusak ketika tidak adanya pemeliharaan, tidak ada namanya penggunaan yang baik dan sebagainya. Dan ini menjadi bahaya kelistrikan yang bisa membuat jatuhnya barang itu bisa jadi rusak ataupun mungkin penggunanya yang terkena sengatan listrik atau kesetrum. Yang selanjutnya adalah bagaimana sih cara kita mencegah resiko kelistrikan? Yang pertama jelas, gunakan perangkat atau peralatan yang berkualitas. Kenapa? Karena peralatan dan perangkat yang berkualitas memiliki sertifikasi yang memadai untuk menjaga penggunanya dari resiko kebakaran atau resiko tersengat listrik seperti yang telah saya jelaskan tadi. Yang kedua, periksa dan perbaiki instalasi rutin. Hal ini perlu diperiksa dan diperbaiki oleh orang yang ahli. Kenapa? Karena ada banyak sekali kejadian atau kasus yang melibatkan orang awam mencoba untuk memperbaiki dan memeriksa, tapi tak tahu SOP-nya atau K3 kelistrikannya, sehingga ini bisa menyebabkan resiko selanjutnya gitu. Kemudian pasang MCB dan grounding. Hal ini mungkin Bapak, Ibu atau rekan-rekan sekalian pernah melihat ketika memasang colokan gitu, colokan ke stop kontak gitu. Kemudian terlihat ada percikan api. Percikan api ini disebabkan karena tidak adanya grounding gitu. Sehingga diperlukan grounding yang baik gitu agar tidak terjadi resiko kelistrikan. Kemudian yang selanjutnya adalah hindari beban listrik berlebihan. Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian ketika melakukan sebuah kegiatan yang menggunakan stop kontak atau roll kabel gitu. Dan ini perlu diingatkan bahwasannya jangan sampai beban listrik yang ada itu melebihi batas yang ada tertulis di dalam stop kontak tersebut atau roll kabel tersebut gitu. Kemudian yang selanjutnya, pastikan kabel terisolasi dengan baik. Kenapa harus terisolasi? Karena listrik mudah sekali merusak barang di sekitarnya gitu, atau mungkin bisa merusak daripada pengguna itu sendiri, sehingga diperlukan isolasi yang baik gitu dan disesuaikan dengan pedoman umum instalasi listrik atau PUIL gitu. Kemudian yang terakhir adalah jauhkan listrik dari air. Sekali lagi, jauhkan listrik dari air. Kenapa jauhkan listrik dari air? Karena air memiliki sebuah kandungan ataupun sebagai sebuah perangkat gitu, perangkat untuk mengaliri sebuah listrik gitu. Sehingga jauhkan listrik dari air gitu. Listrik dan air ini ibaratnya kucing dan anjing gitu. Jadi harus sama-sama dipisahkan, jangan jadi satu gitu. Karena kalau jadi satu bisa bahaya gitu. Mungkin itu sedikit pengetahuan dan mungkin sharing ilmu dan wawasan terkait kelistrikan dari saya, Rehan Amar. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah sikap, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.